Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kuliner. Anak-anakku, ketemu lagi dengan saya, Ibu Uca Erlita Indari Sugiana. Oke, kali ini kita akan belajar pada mata pelajaran dasar-dasar kuliner. Selanjutnya, perhatikan gambar-gambar berikut. Ada bahan makanan, ada ikan, ada orang yang sedang berwisata. Hubungannya apa dengan dunia kuliner? Sangat erat hubungannya. Untuk bahan-bahan merupakan bahan utama yang digunakan untuk mengolah makanan menjadikan suatu produk. Ikan juga merupakan salah satu bahan yang digunakan untuk pembuatan produk makanan. Sedangkan lokasi tempat pengambilan ikan bisa di danau, bisa di laut, bisa dijadikan sebagai objek wisata. Sedangkan orang yang berwisata selalu memerlukan kuliner untuk kebutuhan sehari-hari. Perlu kalian ketahui apa sih definisi kuliner itu? Kuliner adalah hal-hal yang berhubungan dengan dunia memasak, makanan dan minuman, mulai dari penyiapan bahan baku hingga makanan siap disantap. Yuk kita cari tahu. Jenis industri kuliner itu ada berapa sih? Ya, mungkin selama ini sudah kalian kenal beberapa jenis industri kuliner. Cuma kadang tidak tahu ini apa namanya dan masuk kategori yang mana. Kita lanjutkan jenis bisnis kuliner. Yang pertama adalah restoran. Restoran merupakan suatu usaha yang menyajikan makanan dan minuman kepada pelanggan, di mana menyediakan tempat duduk untuk pelanggan menikmati hidangan yang dipesan. Jenis restoran ini juga tidak menutup kemungkinan menerima pesanan makanan yang akan dibawa pulang atau take away. Jenis restoran ada 4. Yang pertama adalah fine dining restoran atau restoran formal, di mana restoran ini dekorasinya mewah dengan tata cara yang sudah ditentukan dan bahkan dress code tamu yang datang sudah ditentukan. Yang kedua, restoran santai atau casual restoran merupakan restoran yang menyediakan makanan dan minuman dengan harga yang sudah ditentukan dan tidak membatasi pelanggannya harus menggunakan dress code tertentu. Restoran yang ketiga adalah fast food restoran, di mana restoran ciri khasnya adalah mempunyai dekor ruangan yang sederhana, santai, rileks, dan menyajikan makanan cepat saji. Yang keempat, ethnic restoran, di mana restoran ini menyediakan makanan khas dari suatu wilayah atau suatu daerah. Contohnya, Japanese restoran, Korean restoran, dan lain sebagainya. Jenis usaha yang kedua yaitu kafe. Kafe biasa dikenal dengan istilah kedai kopi, tetapi dalam perkembangannya, kafe juga menyediakan makanan dan minuman sama seperti restoran, hanya saja dalam jumlah terbatas. Yang ketiga adalah bakery, di mana usaha ini hanya khusus memproduksi produk kue dan roti dijual di gerai khusus. Yang keempat, catering. Catering yaitu usaha jasa bidang kuliner yang menyediakan makanan dan minuman yang dipesan khusus oleh pelanggan untuk dibawa ke tempat khusus pada acara khusus. Contohnya untuk wedding. Yang kelima adalah street food restoran, yang dimana restoran ini berada di pinggir-pinggir jalan, kalau kita kenal dengan istilah pedagang kaki lima. Yang keenam adalah frozen food, di mana bisnis ini menyediakan makanan setengah jadi. Jadi kalau misalkan akan mengkonsumsi atau menyajikan makanan frozen food harus melalui proses. Selanjutnya, ada hubungankah antara kuliner dengan industri pariwisata dan perhotelan? Jelas, sangat erat hubungannya. Kenapa demikian? Hotel selalu menyediakan
hidangan, makanan, dan minuman. Untuk siapa? Untuk para tamunya. Sangat tidak mungkin hotel tidak memiliki restoran. Selanjutnya, industri pariwisata sangat membutuhkan kuliner untuk keperluan wisatawannya. Industri pariwisata di sini tidak hanya objek wisata, tetapi perjalanan wisata, destinasi wisata, itu merupakan industri pariwisata. Proses bisnis kuliner. Di sini ada alur yang sudah tampak pada layar. Yang pertama adalah input. Input atau masukan merupakan bagian awal yang berupa sumber daya yang digunakan, seperti tenaga kerja, bahan-bahan yang digunakan untuk proses pengolahan, dan energi berupa gas, listrik, air, dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya yaitu proses berupa kegiatan untuk menghasilkan produk atau jasa. Dalam proses bisnis industri kuliner, ada kegiatan mengolah bahan makanan, mengolah limbah, sisa proses pengolahan, perawatan peralatan dan area kerja, penentuan keputusan, penjualan, dan yang lainnya. Alur yang ketiga yaitu output, merupakan hasil yang dicapai dan dapat berupa positif atau negatif. Walaupun demikian, output yang diharapkan dari sebuah usaha kuliner adalah output yang positif. Bentuk output yang positif dapat berupa produk yang berkualitas, makanan yang menarik, minuman yang cantik, atau bisa juga dengan pelayanan yang memuaskan. Oke, time of quiz. Perhatikan soalnya. Sebutkan jenis industri kuliner yang sudah kamu pahami. Yang kedua, sebutkan 3 macam kuliner khas daerah wisata. Untuk soal yang kedua, kalian bisa menyebutkan daerah wisatanya apa, dari daerah mana, makanan khasnya apa. Oke, dari materi yang sudah Ibu sampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa industri kuliner yaitu industri yang berhubungan dengan penyediaan makanan dan minuman. Jenis bisnis industri kuliner berupa restoran, kafe, bakery, catering, street food, dan fusion food. Kuliner sebagai penunjang industri pariwisata dan perhotelan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kuliner, salam berbagi.